Halo Sobat Habapedia, kabar baik nih. Saat ini Indonesia sudah memiliki roadmap untuk konsep ekonomi biru dan 5 program prioritas yang berlandaskan ekologi. Jika maksimal diterapkan, siap-siap jutaan lapangan kerja bisa terserap. Sebagai sebuah negara kepulauan, Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau dan sekitar 81.000 km garis pantai. Garis pantai Indonesia adalah yang terpanjang kedua di dunia. Di samping itu, 3/4 wilayah Indonesia juga berupa laut, maka sepantasnya laut menjadi identitas dan kunci bagi kesejahteraan Indonesia. Saat ini, Indonesia menempati peringkat kedua sebagai negara dengan sektor perikanan terbesar di dunia di bawah Cina, dengan kontribusi sebesar 27 miliar dolar Amerika terhadap produk domestik bruto dan menyediakan sekitar 7 juta lapangan pekerjaan. Laut juga berperan penting dalam mencegah dampak bencana alam. Terumbu karang dan mangrove mampu mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh banjir dan tsunami terhadap masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir. Perlindungan yang diberikan oleh terumbu karang dan mangrove ini setidaknya bernilai 639 juta dolar Amerika per tahun. Pemerintah Indonesia menghadapi tantangan yang signifikan dalam mengelola kelautan dan perikanan yang bergantung pada hak nelayan dan pelaku usaha karena negara ini adalah kepulauan. Penerapan ekonomi biru yang didasarkan pada hak nelayan kecil seperti di Sulawesi Tenggara, ekowisata laut di Banyuwangi, dan kebun raya mangrove di Surabaya, dan di tempat lain, adalah contoh nyata dari komitmen pemerintah untuk menjaga ekosistemnya secara konsisten dengan melibatkan semua pihak. Salah satu cara untuk meningkatkan pencapaian strategi penerapan ekonomi biru adalah bekerja sama dengan nelayan dan pelaku usaha melalui penguatan tata kelola dan kelembagaan wilayah pengelolaan perikanan, yang dapat berbasis pada platform multi pemangku kepentingan perikanan atau platform multi pemangku kepentingan perikanan. Pada momentum konferensi tingkat tinggi Archipelagic and Island States Forum yang akan diselenggarakan di Bali pada 10–11 Oktober 2023, pemerintah Indonesia akan mengedepankan komitmen dalam menerapkan strategi ekonomi biru atau blue economy kepada dunia internasional. Melalui forum negara-negara pulau dan kepulauan itu, Indonesia diharapkan bisa mengajak negara lain untuk membuat protokol implementasi blue economy sebagai agenda global. Jalan menuju konsep ekonomi biru sudah ada di Indonesia. Kementerian Kelautan dan Perikanan telah membuat rencana untuk pengelolaan laut berkelanjutan di Indonesia, dengan menetapkan 5 program prioritas berbasis lingkungan. Program pertama, tentang perluasan kawasan konservasi laut sebanyak 30% yang ditargetkan tercapai pada 2045. Dengan luas perairan 6,4 juta kilometer persegi, panjang garis pantai sekitar 81.000 km, maka 30%-nya dibidik menjadi kawasan konservasi laut. Tujuannya adalah untuk menjaga ketersediaan sumber daya ikan di Indonesia. Begitu juga, serapan karbon akan meningkat jika ekosistem laut tumbuh dengan baik, yang berdampak positif pada lingkungan. Untuk lokasi percontohan perluasan kawasan konservasi ada di Laut Sawu, Nusa Tenggara Timur. Program andalan kedua yaitu penangkapan ikan terukur yang berbasis di 6 zona penangkapan ikan dari wilayah barat sampai timur Indonesia. Kebijakan ini ditargetkan dapat memberikan manfaat bagi keberlanjutan sumber daya ikan, kesejahteraan masyarakat dan pelaku usaha berdasarkan kuota atau kebutuhan yang diatur pemerintah. Untuk program ketiga, KKP telah menetapkan 5 komoditas unggulan yang terus dikembangkan, udang, lobster, kepiting, rumput laut, dan ikan nila di beberapa wilayah strategis. Budidaya udang di Kebumen, Jawa Tengah, telah berkembang seluas 100 hektar dan menghasilkan 40 ton udang per hektar dengan melibatkan partisipasi masyarakat. 2 prioritas terakhir, yaitu pengembangan wilayah pesisir dan pengurangan sampah plastik di laut. Sejak tahun 2022, KKP memulai program membersihkan laut untuk mengurangi sampah plastik. Jadi, selama 1 bulan dalam setahun nelayan tidak beraktivitas menangkap ikan, tapi memburu sampah plastik di laut. Hasil buruan sampah plastik tersebut akan dibeli pemerintah sesuai harga yang berlaku di pasaran. Berdasarkan data tahun 2022, terkumpul 88 ton sampah plastik di seluruh perairan Indonesia. 13 ton diantaranya berasal dari perairan Aceh, dan sisanya berasal dari wilayah Indonesia bagian barat hingga timur.
Kementerian Kelautan dan Perikanan percaya bahwa jika kelima program tersebut secara komitmen penuh dilaksanakan, maka landasan untuk pengelolaan potensi kelautan dan perikanan akan terbentuk dan mengakar, sehingga mampu menjadi tumpuan utama ekonomi Indonesia. Nah Sobat Habapedia, kamu siap jadi bagian dari ekonomi biru? Komen di kolom komentar ya. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mengetahui info menarik lainnya. Terima kasih.